Itu pendapat asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir, iku shawabun yahtamilul khoto' wa khoto'un yahtamilus shawab. Sehingga mulai dulu ulama itu kalau khilaf tuh ya biasa-biasa, ketemu koncone sing khilaf tuh ya biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kunut, padahal beliau orang yang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal, karuan wis kapundhut, ditanya, "Lima adalah taknutu ya Syafi'i ya Abu Abdillah Julani, ikroman lihadal madzhab." Aku ngerkani madzhab iki. Terus tak tonton meneh, iki kowe nek ora paham buangeten. Kowe sholat duhur dengan sadar, 1 rakaat rukuk 2 itu sah apa enggak? Loh, rukuk 2 kali kan? Di rakaat ula, kowe rukuk 2 kali sah ndak? Menambahkan 1 rukun, rukuk. Ndak sah. Sholat itu batal dengan menambahi 1 rukun. Jadi kena rukuk 2 kali, sholat duhur. Sah ndak? Ndak sah. Nambahi sujud 3 kali. Ndak sah. Karena termasuk sholat itu batal dengan menambahkan 1 rukun. Yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? 4. Wes yakin? Wes tak takoki mus jawab ya, wes keliru lah, gue cah murid teh masih brengosen kan murid gitu. Takbir 4 rakaat itu rukun apa sunat? Rukun yang bab sholat jenazah takbir 4 rakaat itu. Sehingga dijelaskan sholat jenazah itu rukunnya 4, yaitu takbir 4 kali, yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak Indonesia doa engkek cek donga meneh. Sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung takono sing tahu-tahu haji, ayo bertakbir keempat sing tahu umroh. Nah, ning Mekah langsung salam atau bebo donga. Langsung salam. Tapi nek teng Indonesia donga. Jadi dongane ping pindho ning. Sudah sampean yakin kalau 4 tadi rukun? Tak latih fikih. Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali, batal enggak dalam sholat jenazah? Lu enggak jawab sih. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allahu Akbar mujarradu zikri. Iso wae dekne nambahi Allahu Akbar niat rukun tapi mujarradu zikri. Wong zikir kok ora oleh. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun, sehingga kalau nambah itu ya batal, berarti nambahi rukun. Lalu jenis pendapat ini ya mirip bener mirip salah. Lah wong awal ngomong kok kowe ora dadi dhuwit kok geger, wah iku perelek meneh. Elek wong ya kowe iku anggere menyangkut dhuwit ngono ae kok geger. Mergo ora dadi dhuwit. Iku elek meneh neraka, omongan niku mari neraka. Nah seperti itu, terus tak bedhek meneh misalnya. Gak jawab ya, ben kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe sholat maghrib lah, atau sholat isya, atau sholat apa saja. Aku kan sering sholat maghrib teng mriki makmum Mustafa misalnya. Setelah Mustafa salam pertama, yang menjadi rukun sholat itu salam pertama apa kedua? Ndak, jawab saja. Pertama. Terus Mustafa jenggot, tapi jenggot itu sunat tuh, muni jenggot bengenyak bengelem raro aku. Ya Mustafa kan sering jadi imam ya. Nah, Mustafa wis salam, wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa wabarakatuh? Kowe biasane apa? Warahmatullahi sauni-unimu masukin. Assalamualaikum warahmatullahi. Mustafa salam. Ketika Mustafa salam statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat? Tidak, jawab saja. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustafa salam kedua, apa mana nak kesuwen rondok banget, maka sholatnya makmum batal. Karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Masuk akal orang? Tidak, ini cerita saja. Pendapat itu masuk akal tidak? Masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada? Ke makmum sopo, makmum Mustafa. Lah saya kira ora sholat kok bawa makmumi. Aneh enggak makmum orang sama orang yang sudah ada sholat? Aneh enggak? Kowe ora ora aneh mergo kira iso ngaji. Lah ya kowe selama ini nganggep gak aneh mergo kira iso ngaji. Coba saiki bar ngaji iki kok terus ngoso aneh. Bar ngaji iki lho kok iki teko, nailing tapi yo. Setelah imam salam itu dia masih sholat enggak? Enggak.
Terus kowe ngenteni apa jajal pertanyaannya? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Wong wis ora imam kok mbok enteni. Berarti kamu menta'allukan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Maka dianggap batal. Amma mengatakan enggak batal. Piye-piye salam kedua itu min mutammimati sholat, termasuk penyempurna sholat. Di mana-mana ngenteni tambah sempurna itu ora batal. Lah ngene iki pendapat khilaf sing babak, kira-kira satu-satu. Padha mutune. Sing ora mutu mau ngono kok dibakas sing ora dadi dhuwit. Lah iku sing elek ngono iku. Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama aku langsung ngadeg. Tapi sing loro ya sing ra setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya yang ngenteni bar salam kedua. Sehingga di pondok saya di pondok sarang gitu separuh nak imam salam langsung ngadeg, separuh ngenteni. Berarti separuh berakhlak, separuh berfikih. Semono jadi separuh berakhlak, separuh berfikih. Artinya berfikih wong imam wis keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Enggak boleh sama menggantungkan sholat sama orang yang sudah enggak sholat. Makanya saya katakan separuh berfikih, separuh beretika, berakhlak. Nah yang seperti ini kowe kok pede mbahmu. Wong padha kaya iya, kaya ora. Ini mas, nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede mbahmu. Wong ora mesti bener, ora mesti salah kowe kok pede. Kayak perang zaman akhir. Kowe kok pede ku piye? Misalnya kowe gubeting partai tertentu zaman akhir, kok iso gedeng ku piye? Kok penggane nganakno dangdutan. Lah masamu sing delok partai iku tok. Iya to ora? Misalnya partai tertentu pengajian terus. Wah, apik partai iki senengane nganakno pengajian. Partai sing mbok musuhi nek pas pengajian yo teko. Wong-wong sing nekani pengajian pas dangdutan yo teko. Wong majemuk Indonesia iku. Paham? Ora iso zaman akhir ngecap-ngecap ora iso karena potensinya sama. Makanya masyhur ya dalam guyonan orang-orang sufi itu masyhur. Syakik Al-Balkhi itu murid yang cerdas. Dia orang kaya raya. Singkat cerita dia itu pedagang sukses. Ketika di tengah padang pasir ketemu ada burung, itu patah sayapnya satu, patah kakinya satu. Terus burung yang sudah lemah ini ada beberapa burung yang menangkap belalang kemudian dikasihkan sama burung yang cacat tadi. Singkat cerita yang cacat tadi tetap bisa makan. Si Syakik Al-Balkhi terus punya kesimpulan, gak ada gunanya aku jadi pedagang kaya. Ternyata orang lemah pun tetap dapat rezeki. Buktinya burung tadi tetap mendapat rezeki meskipun patah sayapnya. Setelah rezeki yono wae. Dia terus memutuskan mau jadi orang sufi, tidak pedagang lagi. Padahal dulu ketika dia jadi pedagang sukses, dia donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Terkenal itu Ibrahim bin Adham. Kena roh bangetan. Itu tokoh sufi terkenal namanya Ibrahim bin Adham. Setelah matur ya guru, saya memutuskan jadi orang sufi, gak ada gunanya saya nyari uang banyak. Ternyata yang makhluk yang lemah pun dapat rezeki. Saya iktibar, mana iktibar itu ngambil kesimpulan dari kejadian ini betapa orang makhluk yang gak bisa ikhtiar pun bisa dapat apa? Sampai gurunya itu guyu-guyu. Piye kowe iktibar mbek manuk sing dikai mangan. Wis jempor lah iso mangan, nggih ya guru. Goblok-goblok bocah kok goblok. 5 adalah tak tabiru anta bil mut'im. Maksudnya kenapa kamu ngidolakan yang dikasih makan? Kok orang idolakno sing memberi makan? Ngaji le cong-cong al yadul ulya khairum min hadis sufla. Iktibar kok ambek sing dikei. Susah apa sih iktibar mbek sing ngekei? Mestine kowe iku hebat sing ngekei iku. Bersosial tinggi. Aku ape niru sing tukang ngekei. Ini kan contoh. Ada orang yang cara berpikir niru sing dikei. Jadilah makhluk-makhluk pasen. Paham ya? Tapi cari bro, lah opo kowe kok itibar mek sing dikai mangan. Lah foto-foto itibar atuk sing manuk ngekei mangan. Wong Nabi dawuh al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Sing ngekei luwih mulya timbang sing semenjak itu tobat. Anta ustadzi haqqon jenengan jan guru kula tenan. Jadi wong kadang itibar yo salah alamat. Kowe mau, kowe makmum amen ngenteni imam sak bar-bare. Padahal imame wis bar. Mbok enteni apane wis ora imam. Tapi wong dekne urung salam kedua sebagai salam penyempurna ya pantes dinteni wong piye-piye urung sempurna.
Nah khilaf-khilaf di zaman akhir itu mirip-mirip seperti ini. Maka kita tidak boleh terlalu percaya nopo diri, apalagi ngambil sikap nopo ekstrim. Itu zaman Nabi jihad itu kabeh ekstrim. Sampai nak sing rawani mati disebut munafik. Tengah-tengah perang kok mulai disebut munafik. Mergo bela Nabi jelas bener, jelas hake, musuhnya jelas. Nah, itu pembeda antara jihad zaman Nabi dan zaman sekarang. Misalnya kados kula, kadang mbek mubalek iku ya ora cocok. Wong kok pidato, ngapain nerangno hukum kok nganggo podium teh akeh nganggo MC. Apa pernah Nabi pidato, ngapain ngaji Abu Hurairah ngumumno itu hasanatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin enggak ada acara ngaji zaman Nabi seperti itu. Enggak jawab ya? Enggak mungkin. Tapi kayak gedeng sing nggawa syiar Islam yo mubalek. Sing nggawa ramene dunya yo mubalek. Piye Islam butuh syiar. Butuh rame-rame mana nih syiar. Ya sudah kita terima, tapi aja mbok cocoki, nek mbok cocoki, lha wong ape nerangno sak ayat ra mesti bener wae kok podium, sound system, MC macam-macam. Lah nek dakwah ngenteni ngono ra ya ora efektif loh. Jadi misalnya diceritani, di sana ada aliran sesat. Bikinkan saya podium, siapkan MC, salam template, nanti saya ke sana pidato. Kira-kira menyelesaikan masalah ndak? Ndak kan? Tapi kayak gedeng balik ya dosa wong sing nggawa syiar Islam. Dukung ya blek. Ya terus piye Gus? Ya piye biasa wae. Nah sing payu ben payu kok agak payu dhewe. Ya sing biasa wae ora usah disikapi karena ndak jelas. Nah saya mohon sekali zaman akhir itu perkhilafan itu seperti itu. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilul shawab. Jadi pendapat saya taruhan dasarnya benar tapi mungkin salah, tapi pendapat kamu salah, tapi yang mungkin benar. Itu khilaf zaman Nabi. Nabi mesti bener, wong kafir mesti salah. Jadi weling-weling. Artinya ayat-ayat seperti ini yang mengkritik lari dari perang, yang mengkritik pecundang nggak berani perang, itu dalam konteks jihad sing dibela iku mesti hak, musuhnya mesti batil atau mesti salah. Weling-weling. Jadi konteksnya pasti seperti itu. Paham ya? Orang berdasar ayat iki terus kowe perang. Merang iso apa? Kabeh yo Islam, kabeh yo salat. Kabeh sedulur. Nah cara Gus Ipul kabeh sedulur, kabeh makmur. Tapi yo mboten slogan kampanye mboten. Intinya pokoknya kula suwun sanget ya, ayat-ayat yang tentang tegas kita itu ayat-ayat yang konteksnya kita mesti benar, musuh kita mesti salah. Paham gini wapas nak gue salah paham.